Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sudah tiba pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Nah, hari ini memang pendeta bersama dengan ibu guru sekolah minggu. Shalom, Kakak Heni di sini ditemani oleh adik-adik sekolah minggu, Lucky dan Amel. Nah, hari ini kita memasuki ibadah kita. Tema topik minggu kita apa tuh Kak Heni? Allah mengabulkan doa orang beriman. Iya, Allah mengabulkan doa orang beriman. Karena itu adik-adik mau memulai ibadah ini, mari bangkit berdiri di rumah. Masing-masing kita akan bernyanyi satu lagu. Sebelum kita masuk ibadah kita, semua bangkit berdiri. Lagunya Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik sekolah minggu, marilah diam dengan tentram. Kita akan memasuki ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan titah yang kelima. Titah yang kelima. 2, 3, ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa, ikuti Amang. Ya Allah, Ya Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari buka Kidung Jemaat. Kita bernyanyi nomor 26, ayat 1 dan ayat 2. Mampirlah dengar doaku.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ikuti Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni. Seperti kami mengampuni Orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan 6. Ini adalah yang terakhir. Minggu depan kita sudah masuk bulan Juli, bulan 7. Karena itu kita sama-sama mengucapkan Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Demikian, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang akan mendengar firman Tuhan Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 550, Tangaku Namekmet, ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa mengaku iman kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini Minggu 28 Juli 2020 yang pertama. Pada hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Panduan ibadahnya tetap lihat di YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, minggu depan kita sudah sampai pada minggu bulan Juli, minggu bulan 7. Ayat bulanannya sudah ganti, nanti akan Amang tampilkan di akhir dari YouTube ini.
Adik-adik sekolah minggu boleh lihat dan silahkan dihafal semua di rumahnya masing-masing. Yang ketiga, hari Minggu depan tanggal 5 Juli 2020 kita masih akan tetap beribadah di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19 belum selesai. Kita masih harus tetap beribadah di rumah kita. Lihat panduan ibadahnya di YouTube Amang Pendeta. Terus yang terakhir, anak-anak sekolah minggu tetap beribadah di rumah, rajin belajar, makan yang teratur, istirahat yang teratur, dilakukan segala aktivitasnya dengan baik. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu sekalian. Shalom. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya. Anak sekolah minggu, semuanya yang berada di rumah dan juga yang ada di gereja, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ini berbuah di dalam hati kami masing-masing, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Sudah ada Alkitabnya di depannya. Kita membaca dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 11. Kita membacanya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Sampai di situ kita membaca firman Tuhan. Topiknya kita adalah tentang Raja Hizkia, yaitu
Allah telah mengabulkan doa orang beriman. Siapakah Hizkia ini? Hizkia adalah seorang raja yang kuat dan bijaksana. Hizkia adalah seorang raja Yehuda. Hizkia artinya kekuatanku. Ayahnya, siapa yang tahu? Hizkia punya ayah namanya siapa? Namanya adalah Ahaz dan ibunya adalah Ahi. Dia memimpin kerajaan berumur 25 tahun. Kira-kira 25 tahun, apakah ada abang kamu di rumah? Atau seperti Naposo Bulung ya, 25 tahun. Kita bayangkan dia sudah menjadi seorang raja. Dan dia memimpin 29 tahun. Nah, kita dengarkan Raja Hizkia ya, ceritanya. Jadi Raja Hizkia ini waktu pada dia jatuh sakit, dia datanglah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu diperintahkan Tuhan untuk datang ke Raja Hizkia. Lalu pada saat itu Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia akan segera mati. Dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Waduh, gimana kita? Kalau kita umpamanya demam tidak sembuh, pasti kita merasa sedih. Pasti orang tua kita juga merasa sedih. Tapi ketika Raja Hizkia mendengar itu, Nabi Yesaya mengatakannya, dia menangis. Tapi apa yang pertama dia lakukan? Ayo, yang online, yang sekarang mendengar dengan online, ada yang tahu? Dia langsung apa ya Raja Hizkia? Dia langsung berdoa. Dia memalingkan wajahnya ke tembok, ke dinding. Dia menangis di hadapan Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan Allah. Dia bilang apa? Ah Tuhan, masa anak aku tidak benar di hadapan-Mu? Selama ini aku sudah melayani-Mu dengan tulus. Ya, kalau tadi ada anak-anak sekolah minggu ya, Amel sama Lucky ya, itu juga sudah melayani. Kalau dengan tulus, wah pasti Tuhan melihatnya. Kamu juga yang sedang online di rumah, kamu mendengarkan firman Tuhan dengan tulus, mendengarkan firman ini, kamu juga dilihat Tuhan Yesus dari surga. Nah, ketika Raja Hizkia sudah dia berdoa, dia menangis, dia bersedih, lalu dia katakan, sudah aku buat patung-patung yang mereka sembah itu hancur. Aku dengan tulus melakukannya, Tuhan Allah. Lalu apa yang Tuhan Allah lihat? Lalu Tuhan Allah mendengar dan melihat Raja Hizkia. Jadi jangan salah, kamu walaupun online, walaupun kamu sedang bermain-main di rumah, Tuhan Yesus melihat kamu. Nah, sampai di situ waktu Nabi Yesaya akan pergi dari kerajaan Hizkia, Raja Hizkia, sampai di tengah pelataran datang firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dia katakan, cepat kembali lagi. Aku Tuhan Allah sudah mendengarkan Raja Hizkia. Dia menangis, dia meminta kesembuhan. Lalu apa yang dilakukan Nabi Yesaya? Dia kembali kepada Raja Hizkia. Lalu Raja Hizkia bilang, lalu Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia, Tuhan Allah sudah mendengarkan tangisanmu dan mendengarkan doamu. Lalu apa yang terjadi? Taruhlah kue ara, bakarlah dan lalu oleskanlah di lukamu, di barahmu. Lalu Raja Hizkia melakukannya dan dia pun sembuh. Bahkan setelah sembuh dia diberikan umur, ditambah umur oleh Tuhan Allah. Berapa? Siapa yang tahu?
Iya, 15 tahun lagi. Wah, ajaib. Ajaib sekali Tuhan Allah kita. Dia bisa menyembuhkan dan menambahkan umur kepada kita. Lalu setelah itu, setelah dia sembuh, Nabi Yesaya tadi apa lagi bilangnya? 3 hari lagi kamu akan pergi ke bait Allah. Wah, kita aja sedang corona, sedang COVID-19 di rumah aja pasti ada yang bilang, aduh rindu mau sekolah minggu, mau ke gereja. Nah rindu ya, kita berdoa supaya COVID-nya selesai. Lalu Raja Hizkia dia seakan-akan berpikir, apa ya tanda-tandanya kalau Tuhan Allah itu mau menyembuhkanku? Apa ya tanda-tandanya kalau aku 3 hari lagi akan pergi ke gereja? Apa ya tanda-tandanya? Terus dia bilang sama Nabi Yesaya, apa tandanya kalau aku ini udah sembuh nanti? Apa tandanya kalau aku bisa 3 hari lagi pergi ke bait Allah? Lalu Nabi Yesaya berseru kepada Tuhan Allah. Dia berseru kepada Tuhan Allah dan berdoa juga. Lalu apa tandanya? Nabi Yesaya mengatakan seperti ini. Coba kamu pilih 2. Mana yang kamu pilih? Yang pertama, tapak bayangan kamu maju ke depan 10 langkah. Dan yang kedua pilihan kamu, bayangannya mundur 10 tapak. Wah, Raja Hizkia berpikir, ya kalau maju ya wajar-wajar aja kan, bayangan kita kalau maju ya maju aja. Ya kan, bayangan kita memang di depan, maju 10 langkah itu gampang. Tapi bayangan kita di belakang kan gak ada, hal mustahil kan. Lalu Raja Hizkia minta hal yang mustahil. Dia bilang, aku mau minta tandanya kalau langkahku, langkah bayang-bayang 10 tapak mundur ke belakang. Lalu Nabi Yesaya berseru, kira-kira terjadi enggak? Ya tentu saja terjadi, karena Tuhan Allah ajaib. Dan akhirnya bayang-bayang itu mundurlah 10 langkah. Dan Hizkia melihatnya. Lalu keajaiban itu terjadi lagi. Nah, sampai di situ cerita tentang Raja Hizkia. Apa ya kira-kira yang mau kita petik dalam tentang Raja Hizkia ini? Yang pertama, dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah. Dia menangis di dalam pergumulannya. Coba anak sekolah minggu, kira-kira pergumulan kamu, persoalan kamu yang paling berat kamu rasakan di dalam masa-masa pertumbuhan kamu, di dalam masa-masa kamu kecil. Apa kira-kira yang paling persoalan yang paling berat? Raja Hizkia itu bagi-bagi kita juga semuanya. Kalau kita persoalan yang paling berat, ya tentu saja kalau kita sakit terus kita meninggal, ya itu pergumulan yang sangat berat. Kalau anak-anak sekolah minggu, kira-kira apa ya? Kira-kira kalau dia dibully sama temannya, disakiti sama temannya, diejek sama temannya, persoalan berat. Umpamanya dia gemuk, dibilang gemuk, udah tahu gemuk benar, dikatai lagi gemuk. Nah, sebenarnya kamu nggak perlu kamu sedih. Itu sudah Tuhan beri secara fisik. Nah, itu persoalan umpamanya yang berat. Umpamanya PR kamu tidak bisa mendengarkan guru kamu atau guru sekolah minggu kamu tidak konsen mendengarkan firman-Nya, kamu tidak konsen mendengarkan guru sekolah kamu menerangkan matematika atau menerangkan pelajaran lain. Mungkin itu persoalan berat bagi kamu. Tapi apa yang kamu lakukan kira-kira? Kira-kira kamu langsung menangis ke mama, ke papa? Atau mengadu sama kakak, sama abang? Atau balik mengejek gurunya? Balik mengejek gurunya ada juga kan? Kayak mana ibu guru ini menerangkan? Gak ngerti. Ya kan? Jangan. Harusnya kita terlebih dahulu seperti Raja Hizkia, kita lebih dulu berdoa kepada Tuhan Allah.
Coba kalau kita di saat sekolah, di saat kita bermain, di dalam persoalan-persoalan kecil atau besar kita selalu andalkan Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan kita selalu mengadukan persoalan kita kepada Tuhan Allah. Nah, apalagi kira-kira persoalan kita di dalam anak-anak masa pertumbuhan kita. Jadi kamu jangan kecil hati, walau kamu kecil, walau kamu pendek, atau kamu ketinggian. Ada juga loh anak-anak nggak pede karena ketinggian. Aduh mama, aku ketinggian. Aduh papa, aku kependekan. Jangan. Itu persoalan dalam diri kamu. Kamu doakan kepada Tuhan supaya kamu mengerti apa rencana Tuhan. Jadi jangan langsung mengadu atau mengejek ya. Sampai di situ terus Raja Hizkia pada akhirnya dia berhenti bersama-sama nenek moyangnya, dia digantikan oleh anaknya. Anaknya menjadi raja kembali. Nah, sampai di situ firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-harinya, dan jangan lupa selalu banyak berdoa. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih Bapa di surga atas kepedulian Tuhan terhadap anak-anak ini di dalam masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, peganglah mereka dan biarlah Engkau yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan Yesus, kalau anak-anak tidak ada seorang pun yang sakit kena COVID-19. Dan begitu juga semua orang tua anak-anak ini kami bawakan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah berkat dan rezeki kepada orang tua kami ini, supaya kami dapat menyekolahkan anak-anak kami dan mencukupkan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Sintua, dan juga yang terlebih lagi uluan kami, Amang Alimbong. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat kami semuanya. Biarlah Engkau yang memberikan Tuhan atas segala sesuatunya, supaya kami dalam keadaan sehat dan kami tidak ada seorang pun yang di ruas kami ini, bahkan yang di dekat kami, bahkan tetangga kami, tidak ada yang kena COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahannya jangan yang koyak ya. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kita sambil bernyanyi. Pakailah hidupku sebagai alatmu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam semua anak sekolah minggu. Dan sekarang kita sudah selesai ibadah kita di hari Minggu ini. Tentunya kamu tidak boleh lupa harus rajin berdoa, rajin juga makanan yang sehat. Dan juga kita mengatakan Tuhan Yesus memberkati.